Jadi pada hari ini Ikatan Alumni Program Habibie, IAB dan IAJ bekerja sama mengadakan talk show yang bernama IAJ Talk dengan mengundang tokoh nasional Indonesia, ilmuwan dan juga birokrat yang bernama Pak Profesor Dr. Eko Prasojo yang mempunyai jabatan menjadi guru besar di Fakultas Ilmu Administrasi dan juga Menteri Wamen Menpan RB periode 2011-2014 di periode Presiden SBY. Demikian ya Pak Prof ya. Ya, betul. Kebetulan Pak Eko juga adalah anggota Dewan Penasihat IABI dan juga anggota Dewan Pakar IAJ. Jadi lengkap sudah ketokohan Pak Prof Eko. Nah, hari ini di antara kondisi darurat serba darurat ini kita tidak lupa terus bagaimana menggaungkan SDM unggul, apalagi hari ini adalah beberapa hari lalu adalah Hari Pendidikan Nasional, jadi sebenarnya ini edisi khusus Hari Pendidikan Nasional. Untuk itu kita mengundang khusus juga tokoh Pak Profesor Eko Prasojo untuk membahas, dan satu lagi, dan Pak Dr. Adi Junjunan Mustafa, yang kebetulan juga adalah Waketum IABI. Jadi hari ini kita membahas topik menarik, sangat dinantikan, banyak orang masih belum paham tentang manajemen talenta nasional. Yang ini sudah digaungkan beberapa kali oleh Presiden Jokowi, namun mungkin karena adanya COVID, tapi IABI dan IAJ di antara kondisi ini berusaha untuk menggali kembali tentang status terakhir tentang manajemen talenta ini. Nah, untuk itu mungkin itu dari saya, acara direcord, acara 1 jam ya Pak Oni, moderatornya adalah Pak Oni Bintoro, adalah Kepala Kebijakan Korpri Pusat Nasional yang membawahi 2 juta PNS Pak Oni ya, 2 juta PNS atau 4 juta? 4 juta. 4,5 juta. 4,5 juta. 4,5 juta orang. Jadi ini Pak Oni ini tokoh juga nih, menguasai 4,5 juta PNS Indonesia. Untuk itu saya serahkan moderator ini ke Pak Oni Bintoro. Sebelum masuk ke narsum Pak Adi Junjunan dan Pak Eko Prasojo, mungkin ada sambutan 1 menit aja dari Ketua Umum Ikatan Alumni Jerman Pak Diplom Ing Komang Wirawan. Mungkin itu dari saya serahkan ke Pak Oni untuk memulai acara efektif 1 jam Pak Oni ya, 1 jam. Oke, Siap. Demikian saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saat ini kita bertemu dapat tamu Pak Profesor Eko Prasojo. Kadang-kadang saya manggilnya Mas Eko. Dan ini teman-teman IABI mungkin juga udah kenal background-nya, dan IAJ hampir semuanya punya background yang hampir kurang lebih usianya di antara 40 dan 60 tahun, background-nya hampir sama Pak Eko, lama tinggal di luar negeri. Diskusi kali ini topiknya tentang talenta nasional. Kalau saya tak salah tadi manajemen talenta nasional, pembicaranya Mas Adi Junjunan dan Mas Eko Prasojo. Untuk itu cara kerjanya kita mulai dengan Mas Eko berikan mungkin pengantar diskusi, kemudian Mas Adi juga memberikan pengantar atau Pak Adi. Setelah itu kita boleh adakan tanya jawab. Bias tadi Pak Bimo minta tanya jawabnya dalam bentuk bertanya langsung. Jadi bukan lewat chatting, kita biasanya lewat chatting, kadang-kadang kita melakukan langsung. Untuk itu saya persilahkan, kalau misalnya Pak Komang udah ada, boleh memberikan pengantar 1 menit. Pak Komang, ada nggak? Ada, Pak Komang. Ada, silakan. Pak Komang, silakan 1 menit. Ketua IAJ. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Eko, terima kasih banyak. Profesor Eko, terima kasih banyak sudah hadir di sini di acara ini, sangat menarik ya. Acara ini mengenai manajemen talenta ini memang bidang-bidang dari Pak Oni, Pak Bimo ini kan memang terjun di bidang manajemen talenta semua, termasuk talenta anak muda di Pak Bimo maupun talenta PNS di Pak Oni ya. Jadi memang tepat sekali ya bagaimana kita memanage talenta ini, tantangan besar ke depan ya, karena kita tahu sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan di semua negara ya. Apalagi ditambah dengan masalah COVID-19 ini yang kita tidak tahu ke depannya seperti apa, bagaimana secara optimal kita memanage talenta kita ya. Jadi pasti akan lebih banyak berbasis IT ya, semuanya akan lebih banyak berbasis IT. Kemudian situasinya juga situasi penuh dengan VUCA istilahnya, vulnerable, kemudian uncertain, kemudian kompleks dan ambigu nih.
Jadi tantangannya besar sekali ke depan bagaimana memanage talenta Indonesia ini supaya sukses ke depan. Silakan Pak Eko, Pak Bimo, Pak Oni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak IAJ, Pak Komang. Pengantarnya tentang VUCA, yang volatility, uncertainty tadi, dan ambiguity. Untuk itu, monggo Pak Eko, mohon pengantar dan arahannya. Karena biasa jadi bos saya manggilnya arahan, biasanya gitu. Monggo Pak Eko. Itunya di-mute dulu. Di-mute Pak Eko. Siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa di forum melalui video conference ini. Kami berbagi tugas tadi dengan Pak Adi. Tadi pagi sudah berkomunikasi siapa membicarakan apa, karena memang ini bidangnya Pak Adi nih. Peraturan menterinya juga sudah keluar ya. Sehingga yang pantas memberikan materi mengenai manajemen talenta adalah Pak Adi Junjunan. Jadi saya mengantarkan aja mengenai perkembangan governance 4.0 ini. Jadi memang ciri-cirinya adalah pada digital governance dan juga global governance ya. Jadi dan juga people center governance. Jadi itu 3 hal yang harus kita perhatikan di dalam government 4.0. Jadi pemakaian teknologi yang advance, itu gabungan berbagai teknologi, apakah teknologi informasi dan komunikasi, robotik, kemudian nano, dan seterusnya. Kemudian pengambilan keputusan yang tidak lagi dimonopoli oleh single country, jadi multi-level governance atau global governance, jadi pengambilan keputusan tidak lagi menjadi monopoli dari pemerintah di masing-masing negara. Kemudian yang ketiga adalah people center governance, jadi pemerintah yang berbasis kepada masyarakat. Jadi masyarakatlah yang menjadi pusat dari pemerintahan itu. Nah, izinkan saya untuk share beberapa slide saja untuk bahan diskusi ya. Jadi saya pikir ini ada beberapa data ya, fenomena global dari Robert Walters 2019 ya, dengan ciri-ciri digital governance itu terlihat bahwa 81% dari profesional itu bekerja menginginkan flexible working arrangement ya, jadi lebih banyak flexi time, flexi working space dan seterusnya. Sementara 52% pegawai itu merasa setuju untuk bekerja secara fleksibel dalam rangka meningkatkan komitmen untuk pekerjaan. Jadi memang ini tren global ya, digital governance yang sekarang ini saat ini terjadi. Nah ini detailnya seperti ini, bagaimana dan di mana mereka bekerja nanti saya share saja. Nah ya, saya ingin masuk kepada komposisi penduduk generasi kita di Indonesia berdasarkan survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2017. Jadi memang sekarang ini kalau kita lihat dominasinya pada generasi milenial ya, generasi Z dan juga generasi Y. Jadi kalau kita jumlahkan dua generasi ini memang sekitar 63% lah, 62 sampai 63%. Ini 2017 mungkin sekarang nambah 2 tahun lagi ya, jadi mungkin lebih banyak lagi generasi yang sangat familiar dengan berbagai hal yang tadi saya sampaikan, dengan teknologi, dengan flexible working dan seterusnya. Nah, generasi X ini generasi yang lahir tahun 64 sampai tahun 80-an, ini generasi saya, mungkin generasi Pak Oni juga, Pak Adi Junjunan juga mungkin ya, di sini 25,74%. Generasi Y ini generasi yang lahir 80 sampai 2000, Z itu 2000 ke atas. Nah ini, jadi sebenarnya kita membicarakan apa yang seharusnya menjadi media bekerja untuk generasi yang dominan saat ini. Gitu. Sementara generasi baby boomers ini 11,27%, generasi yang lahir sebelum tahun 1964. Mungkin sekarang mereka yang duduk di posisi penting seperti dirjen, sekjen, dan seterusnya lah, generasi tua ini. Saya nggak tahu kita di sini sudah ada yang generasi baby boomers belum ya, saya pikir mungkin sebagian kecil saja itu. Nah, jadi memang global trends-nya di public sector itu, pekerjaan-pekerjaan itu sekarang tidak menjadi standar lagi, ya, tidak standar dalam pengertian sangat fleksibel ya, dan itu sudah banyak terjadi di beberapa negara, di US, UK, di Jerman juga ya, di Germany, kemudian Australia, New Zealand, mereka
sekarang sudah mulai bekerja dengan flexi time atau flexi arrangement tadi itu ya. Nah, Government 4.0 ini sebenarnya merupakan ruang kerja masa depan kita. Nah, salah satunya yang kita lihat di sini yang mungkin nanti kita bahas yaitu mengenai talent management yang akan diceritakan oleh Pak Adi Junjunan nanti. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menyiapkan co-working space ya dengan network dan juga flexi working time buat mereka. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran teknologi melalui super application ini. Jadi ruang kerjanya sudah pindah dari ruang kerja tradisional kepada ruang kerja digital. Kalau kita lihat di negara tetangga kita di Singapura dan juga di Korea, mereka sudah Android based, semua aplikasi hubungan pemerintah dengan pemerintah dan juga pemerintah dengan masyarakat sudah berbasis kepada teknologi informasi dan komunikasi, digabung dengan perkembangan teknologi robot ya, robotic agent. Jadi ini perkembangan yang sangat luar biasa. Jadi nanti memang peran manusianya akan diganti oleh robotic agent ya yang bekerja untuk melayani masyarakat. Jadi mungkin nanti jumlah PNS nggak sebanyak yang kita perlukan lagi. Kalau kita harus pindah ke ibu kota baru, mungkin saya sarankan tidak harus banyak membangun gedung karena orang bisa bekerja di mana saja. Nah, kemudian capacity building untuk menyesuaikan dengan kemampuan capability yang diperlukan berinteraksi secara digital. Dan tentu saja penataan tata kerja ya, rekayasa bisnis proses dan juga simplifikasi struktur. Jadi ini 5 variabel utama yang harus kita siapkan untuk ruang kerja masa depan. Salah satu di antaranya adalah bagaimana kita mengelola talenta ya secara nasional yang sudah disiapkan oleh peraturan Menteri PAN. Nah, tujuan kita sebenarnya membentuk flexibility dan dinamika dinamis dari birokrasi ya dengan memperkuat kapabilitas, kompetensi dan juga keahlian, menciptakan budaya yang tidak korup dan berbagi outcome. Jadi teknologi bisa diharapkan nanti untuk memperkuat penciptaan budaya bersih dan budaya melayani karena orang tidak berinteraksi satu sama lain secara tradisional lagi. Kemudian melalui pembuatan kebijakan yang adaptif dan juga terintegrasi, manajemen organisasi yang berbasis kinerja secara vertikal dan juga horizontal, dan bagaimana kita mengembangkan multi-stakeholder partnership di dalam sebuah kerangka kerja yang sifatnya collaborative governance, dan memungkinkan juga joint and integrated budgetary system, ya, sistem penganggaran dan juga perencanaan yang lebih terintegrasi dalam rangka untuk memperkuat manajemen kinerja. Ya. Nah, soal manajemen talenta nanti mungkin Pak Adi, saya nganterin saja ini, saya pikir memang isi dari Permenpan dan juga secara umum bagaimana kita mengelola manajemen talenta adalah bagaimana kita menetapkan jabatan-jabatan kritis atau kritikal dan strategik di dalam kementerian dan lembaga. Jabatan ini adalah jabatan yang menjadi prioritas pembangunan nasional, tapi juga jabatan yang membutuhkan keahlian atau kompetensi khusus. Ya. Ini kita mesti tetapkan di kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah. Kemudian kita juga harus menetapkan standar kompetensi jabatan untuk masing-masing jabatan kritis dan strategik tadi itu, sehingga dengan kompetensi itu kita tahu bagaimana kita bisa merekrut orang-orang terbaik dalam birokrasi. Kemudian bagaimana kita mengelola manajemen kinerja talenta ya, ini dengan mengukur, menetapkan dan juga mengukur kinerja para pegawai ASN, jadi birokrasi yang berbasis kepada kinerja, ini nanti kemana-mana akhirnya, karena kalau kita kerja di rumah, kalau nggak ada ukuran kinerja juga repot kan, apalagi basis birokrasi sekarang ini kan hanya datang, kemudian absen dan seterusnya ya. Sehingga ukuran kinerja itu menjadi penting untuk bisa menetapkan capaian seseorang, tapi juga untuk membangun organisasi yang berbasis kinerja. Gitu. Kemudian bagaimana mengelola sistem informasi talenta dan memanfaatkannya. Jadi kalau ada posisi jabatan yang kosong, nanti orang-orang yang sudah masuk ke dalam talenta ini bisa diprioritaskan untuk mengisi jabatan strategik dan kritikal tadi itu. Demikian juga bagaimana pengembangan kompetensi dan suksesi dari orang-orang yang kita ambil tadi itu ya. Nah, kalau kita lihat memang saat ini untuk eselon 1 dan 2, jabatan pimpinan tinggi utama, pratama dan madya dan pratama, mungkin kita butuh sekitar 12.000 dikali 3 ya. Jadi kurang lebih mungkin 36.000 orang
yang harus masuk kepada pool management ini, talent management ini, supaya bisa sewaktu-waktu kalau diperlukan ada posisi jabatan yang lowong bisa segera bisa diisi ya. Kita ketahui bahwa Singapura itu cuma digerakkan oleh 300 orang terbaik birokrasi mereka ya. Jadi mereka punya satu step atau proses pembentukan talenta mereka. Jadi usia 20 sampai 21 tahun bekerja itu dalam usia 45 tahun mereka sudah harus sampai ke jabatan direktur. Nah, itu direktur itu sudah masuk ke dalam pasukan elit dari Singapura, Singapura. Kalau orang bekerja sampai usia 45 dia tidak bisa nyampe jabatan direktur, berarti dia menjadi pegawai biasa atau mungkin dia keluar atau bekerja untuk second career ya. Nah, ini untuk pengembangan kompetensi dan suksesi itu. Nah, jadi saya pikir bagaimana kita mendrive organisasi yang lebih fleksibel itu adalah untuk meningkatkan moral kerja pegawai, kemudian juga untuk kehidupan yang lebih seimbang ya, meningkatkan produktivitas dan juga untuk mengextend jam kerja bisnis ya. Tetapi juga sekaligus membentuk kultur baru di dalam public sector ya. Nah, jadi memang ini working from home ini juga menjadi cikal bakal mungkin untuk bagaimana kita mendesain ruang kerja secara fleksibel. Barangkali orang bisa bekerja nanti 2 hari di kantor, 2 hari di mana saja, bisa di rumah, bisa di warung kopi ya, di Starbucks dan seterusnya. Sehingga orang bisa bekerja secara balance ya untuk kehidupan pribadi dan juga kehidupan kantor ya dan keluarga. Nah, ini kira-kira outcome yang kita akan capai melalui flexible work arrangement di organisasi ya, peningkatan kinerja, keterlibatan pegawai, dan juga kepuasan bekerja. Demikian juga secara individual, bagaimana kita meningkatkan balance ya kehidupan ranah kehidupan pribadi yang lebih seimbang antara bekerja dengan kehidupan pribadi, tapi juga bagaimana menciptakan efek kesejahteraan pegawai ya melalui bekerja secara fleksibel itu. Nah, jadi terkait dengan struktur organisasinya yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, memang flexible working time dan juga penghapusan eselon 3 dan 4 ini juga berpengaruh terhadap penciptaan organisasi, struktur organisasi di kementerian, lembaga, dan juga di pemerintahan ya. Jadi ini yang saya usulkan memang kemarin kepada Menteri PAN juga, bagaimana kita mendesain model squad team ya, atau flexible team. Jadi memang nanti jabatan eselon 3 dan 4 ini akan menjadi jabatan fungsional sebagai support team. Kita pindah dari organisasi Kodam ke organisasi Kostrat ya. Jadi kalau Kodam kan sangat hierarkis strukturnya, kalau Kostrat ini berbasis kepada kompetensi. Jadi setiap kebutuhan perang biasanya Kostrat itu dilengkapi dengan berbagai keahlian tentara ya. Jadi ini kalau di di Jerman mungkin dulu kita kenal sebagai Kriegsgruppe ya, jadi kelompok-kelompok perang yang memiliki keahlian berbagai macam. Jadi nanti memang saya lihat flexibility dari ASN ini tidak dikendalikan oleh masing-masing direktorat jenderal atau kedeputian, tapi di bawah komando sekretaris jenderal, sehingga nanti masing-masing dirjen dan deputi ini bisa memesan satu squad tim berdasarkan kepada program kerja yang akan dicapai. Dan ini bisa dipakai untuk tingkat nasional, misalnya program penanggulangan kemiskinan, itu nanti melibatkan beberapa kementerian dan lembaga secara fleksibel, sehingga mereka bekerja dengan secara integrasi dan terkoordinasi secara lebih baik lagi. Nah, ini model yang mungkin nanti bisa dipakai pada masa yang akan datang. Mungkin pengantar saya itu saja dulu, secara birokrasi, secara struktur organisasi, dan juga secara kapabilitas yang kita perlukan untuk mendesain organisasi yang berbasis kepada governance 4.0. Terima kasih, saya serahkan kembali ke Pak Oni. Silakan, Pak. Pak Oni persiapan buka puasa ya? Siap, belum. Tadi Profesor Eko tadi bercerita tentang governance 4.0 yang ternyata dipengaruhi oleh industri 4.0 di pemerintahan, yang katanya akan ada pengaruhnya, mungkin juga akan ada perubahan dengan AI, robot, dan macam-macam. Kemudian juga pengantar yang jelas menarik tentang fleksibel working system.
yang harapannya dilakukan, tapi kesulitannya tentunya harus dibuat. Biasanya kalau dulu Pak Eko biasa cerita tentang harus ada struktur, strategi, dan budaya. Jadi itu yang harus dilakukan, beberapa perubahan. Terima kasih Prof. Eko. Ini pengantar yang saya ingat. Untuk ke selanjutnya, bicarain mungkin saya pikir harusnya bicara tentang struktur dan strateginya. Itu yang dilakukan oleh Mas Ade Junjunan. Saya persilakan dari Kemenpan untuk memberikan presentasinya. Monggo. Baik, terima kasih Mas Oni Bibin. Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sangakan Mas Bimo menjadi Prof. Eko Prasojo, terima kasih untuk pemaparannya. Ini suhu ya, kalau untuk di Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Banyak rekan legacy di PAN-RB. Ya, sebetulnya diminta ini maksudnya pengantar, tapi ini halo, tes. Barusan sebentar. Ya, karena kita sedang kumpul, saya sekarang bertugas di Menpan RB, di Deputi SDM Aparatur. Izinkan saya sampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan paling hangat dari pemerintah kita terkait manajemen talenta ASN. Tadi Prof. Eko sudah menggambarkan lingkungan strategis kita secara global, bahwa kita memang harus segera meningkatkan daya saing bangsa kita, dan daya saing ini memang sangat ditentukan oleh kualitas dari sumber daya manusia. Jadi kalau kita bicara talenta, sebetulnya ini bicara tentang orang-orang yang berbakat, orang-orang yang sangat spesial, yang semestinya mereka mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk bisa berkontribusi secara optimal dalam membangun negeri ini. Jadi kalau kita nanti lari ke yang sangat mikro, memang kita perhatikan masih sangat kurang ya perhatian atau reward system kepada para talenta ini. Ada beberapa hal mungkin tambahan sedikit background. Saya ingat bahwa kita sebetulnya tahun 2036 ini sudah ada keinginan dari bangsa kita untuk lepas dari middle income trap, kita ingin menuju ke negara berpenghasilan menengah tinggi. Jadi dicanangkannya kira-kira 2036 dan itu tidak lama lagi ya, hanya sekitar 16 tahun ke depan. Kemudian ada hal lain yang dibicarakan juga terkait talent management ini, yaitu masalah bonus demografi. Puncak dari bonus demografi kita itu pada antara tahun 2028 sampai 2031. Jadi 10 tahunan lagi. Karenanya kalau kita bicara manajemen talenta, kita juga bicara bagaimana memanfaatkan bonus demografi yang amat melimpah di negeri kita. Tadi untuk lingkungan strategis 4.0, Prof. Eko sudah banyak membahas. Bapak dan Ibu sekalian, saya juga minta izin untuk sharing screen. Sepintas mungkin saya ingin gambarkan bagaimana dalam struktur perencanaan kita, manajemen talenta ini paling tidak disebutkan dalam 2 bidang pembangunan pada RPJMN 2020-2024. Pertama pada pembangunan politik hukum pertahanan keamanan, ini yang diamanatkan ke Menpan RB, ya, ada 3 pilar utama, membangun aparatur negara, kelembagaan, kemudian juga meningkatkan akuntabilitas dan kinerja serta pengawasan. Dan ini nanti muaranya adalah pada kualitas pelayanan publik yang baik. Ya. Tadi Prof. Eko sudah banyak membahas, semestinya nanti pelayanan publik kita pun sudah semakin digital, ya, semakin memudahkan masyarakat. Kemudian yang bidang yang kedua adalah peningkatan SDM kualitas dan berdaya saing. Jadi pembicaraan tentang talenta ini banyak sekali dikupas juga dalam bidang peningkatan daya saing bangsa. Ya. Dimulai dari pemetaan kebutuhan, keahlian, kemudian bagaimana membangun talent pool, national talent,
kemudian peningkatan penciptaan kondisi yang strategis, lingkungan yang kondusif untuk para talent, ya, diantaranya bagaimana mengakuisisi talent supaya mau bergabung dalam pembangunan, sampai dengan pembentukan lembaga manajemen talenta Indonesia. Di kita di Indonesia memang banyak sekali belajar, paling dekatnya itu ke Malaysia. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di Malaysia itu sampai pada memanggil kembali pegawai-pegawai yang dulunya pernah bekerja, pegawai ibu-ibu ya, perempuan yang pernah bekerja, tapi kemudian karena kendala kehamilan, punya anak kecil, mereka resign ya dari pemerintah Malaysia. Nah, ini hal seperti ini ternyata sama ya di Malaysia. Kami juga banyak diskusi dengan Australian Public Service Commission. Itu banyak kasus seperti ini dan talent-talent perempuan yang bagus seperti itu dipanggil kembali. Jadi artinya menciptakan lingkungan yang kondusif, termasuk juga nanti flexible working arrangement. Ya, ini juga sudah jadi istilahnya telur kebijakannya sudah digodok di Menpan. Mudah-mudahan cepat menetas. Ini juga akan segera kita gulirkan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk para talent. Terkait dengan penguatan informasi manajemen ASN ini pada RPJM 2020-2024, tadi manajemen talenta, kemudian sistem merit ini masih terus ditingkatkan. Mungkin kita mengetahui bahwa salah satu di antara parameter sistem merit ini adalah bagaimana birokrasi ini tidak terlalu under pressure dari political system. Kemudian penyederhanaan eselonisasi atau delayering, ini tadi juga sudah memperlihatkan pada bagian yang terakhir, dan ada penataan jabatan fungsional. Jadi saat ini di Indonesia pemerintah sudah mengolah jabatan fungsional dan diperkirakan kurang ya untuk menampung keahlian-keahlian SDM kita. Nah, sekarang saya masuk ke mungkin sepintas saja isi dari Peraturan Menteri Pan-RB nomor 3 tahun 2020. Ini masih hangat ya, bulan Januari kemarin baru terbit. Ini latar belakangnya adalah menyambut ajakan dari Presiden Joko Widodo bagaimana kita memperhatikan talent ya. Karena buat saya sendiri yang bisa dibilang praktisi SDM kadang-kadang sedih gitu ya, banyak sekali talent-talent kita ini terlantar, kurang mendapat perhatian yang serius. Nah, tujuan dari manajemen talenta tadi Prof. Eko juga sudah menyampaikan ya, banyak irisannya. Jadi kita ingin strategis pembangunan ini ditopang oleh para talent. Kemudian ingin menciptakan future leaders ya, pemimpin masa depan pada core bisnis pembangunan nasional. Ini saat ini kami di Menpan sedang mengidentifikasi ini kira-kira untuk piloting tahun ini di critical jobs atau core bisnis yang mana yang ingin kita jadikan pilot project. Kemudian meningkatkan profesionalitas dan karir para talent ASN. Kemudian succession planning, rencana suksesi berbasis merit, dan tentu pasukan talent yang tepat waktu harus disiapkan. Tadi Pak Eko menyinggung tentang penyiapan senior eksekutif, atau di kita disebut jabatan pimpinan tinggi. Ini juga termasuk bagian dari manajemen talenta yang harus kita siapkan. Ini mungkin prinsip-prinsipnya bisa kita baca ya, objektif, accountable, dan seterusnya. Nah, ini yang menarik kelembagaan. Jadi dalam Permenpan itu disebutkan ini dalam lembaga-lembaga yang kita lingkari di sini, ini kelembagaan manajemen talenta nasional untuk ASN, untuk sektor publik, ini terdiri atas Menpan, Bappenas, BKN, LAN, KSN, kemudian Kemendagri. Ini core-nya ya, 6 lembaga ini, dengan masing-masing tugas yang bisa Bapak dan Ibu baca di situ. Menpan pada kebijakan, BKN ini pada sistem informasinya, LAN ini pada pengembangan kompetensi untuk national talent, dan KSN untuk quality assurance, dan Kemendagri tentu untuk penyusunan kebijakan ke daerah. Nah, Bappenas sebetulnya menjadi think tank, karena kami melihat bahwa nanti ada listing ya penyusunan critical jobs, ya, jabatan apa saja yang kritis, yang sangat diperlukan, ini ada di Bappenas. Nah, sementara di sebelah kiri ini ada sektor swasta. Di sini ada beberapa yang disebutkan ini dari Bappenas ya sumbernya, ada Kemenperin ini untuk kebijakan industri, Kemenaker kebijakan tenaga kerjanya,
termasuk juga di situ kebutuhan keahlian bidang vokasi seperti apa, dan Kemenristek dan Kemendikbud. Ini saya modified, sebelumnya di Bappenas masih gabung nih Kemenristek Dikti. Di sini tentu kebijakan riset dan juga bidang-bidang studi yang sesuai dengan pembangunan, prioritas pembangunan. Isi dari proses manajemen talenta sendiri bisa diringkas dalam satu bagian ini. Ya. Jadi ada 5 aktivitas dalam manajemen talenta. Ini buat kawan-kawan lihat SDM mungkin sehari-hari ya, menjadi makanan sehari-hari. Pertama akuisisi, ya. Dari akuisisi ini kemudian diantaranya ada mapping. Mapping di situ Bapak Ibu bisa lihat ada box ya, ada box yang 9, itu 9 boxes yang diadopt untuk Permenpan 3 2020. Kemudian nanti ada setelah ada mapping ini dari instansi ini terbagi jadi talentnya ini talent instansi pada box 7, 8, 9, dan untuk box 9 ini digabungkan dalam National Talent Pool ya. Dan kepada para talent ini supaya mereka terus berperforma tinggi, ini dilakukan development, pengembangan, retensi dan penempatan ini hanya dengan nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi pada akuisisi untuk di ASN ini bisa eksternal atau bisa internal. Eksternal ini artinya kita merekrut CPNS atau merekrut PPPK, pegawai pemerintah melalui perjanjian kerja. Nah, ini kalau kita butuh talent dari luar, maka kita rekrut dalam 2 ini. Untuk PPPK ini ada garis-garis putus ya di bawah itu sampai ke kanan. Itu kita lihat PPPK ini dalam skema pemerintah ini sebetulnya sudah langsung bisa deploy. Sudah langsung bisa ditempatkan karena PPPK ini bukan honorer. PPPK ini profesional. Mereka langsung dianggap talent dan mereka bisa langsung ditempatkan pada posisi yang strategis. Nah, kemudian terkait ini saya perbesar terkait dengan mapping. Jadi mapping ini adalah memapping talent ini, prinsipnya ini pada 2 sumbu, yaitu sumbu kinerja dan sumbu potensial. Ya. Kinerja ini dicapai dari hasil penilaian kinerja. Ya. Kita di Permenpannya itu mengatakan penilaian kinerja yang real. Karena sampai saat ini memang tantangan di dunia ASN, ini penilaian kinerja ini masih belum betul-betul mature, ya, masih belum kelihatan betul ya. Tadi makanya Prof. Eko juga menyinggung tentang manajemen kinerja. Ini sangat vital. Kemudian untuk potensial, ini di sini ada 4 hal, melalui assessment center, ada uji kompetensi, kemudian ada track record ya, rekam jejak, dan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Nah, kemudian yang menarik, ini sebetulnya yang saya juga sebetulnya menurut saya sangat kritis ya. Sebetulnya manajemen talenta ini adalah mindset ya. Nanti mindset dari setiap manajer bagaimana mereka memperlakukan para talent dengan baik. Jadi harus dikembangkan. Dan saya sering katakan kalau mau pengembangan talent ini jangan bercanda gitu ya. Mengembangkan itu kalau di Korea Selatan misalnya para talent ini dikembangkan langsung diberikan course yang sangat bagus, misalnya kirimkan ke Harvard atau kirimkan ke Stanford ya. Nah, jadi yang nendang gitu pengembangan talenta ini. Kemudian ada karirnya harus bagus dan juga nanti kualifikasi melalui tugas-tugas belajar. Nah, untuk retention ini sebagian mengatakan engagement. Ini di sini bagaimana kita meretensi talenta tentu masuk ke dalam rencana suksesi atau talent pool. Ada rotasi jabatan ya. Kemarin ada contoh praktis yang menarik waktu kami dialog dengan kawan dari APEC dari Australia. Itu seorang atasan itu kalau melihat ada anak buahnya bagus, ya, itu dia langsung, dan itu talent ya, dianggap talent dari atasannya, maka dia bisa tawarkan ke bosnya satu level di atasnya. Bos, ini saya punya anak buah bagus nih, saya boleh nggak tugaskan dia mungkin 2 bulan, 3 bulan itu bekerja langsung dengan Anda. Jadi bekerja langsung dengan atasannya atau bekerja teman sejawat selevel supaya memberikan ini yang kita sebut dengan ya, pengayaan jabatan. Jadi soal talenta itu terus ditanggung supaya mereka tetap ya dalam performanya.
Dan ini tentu terakhir ada penempatan. Ya. Jadi penempatan ini bisa instansi, atau kalau dia masuk dalam talent pool nasional, maka ada ya pimpinan nasional untuk memilih menempati. Nah, ini ingin saya sampaikan, ini ada infrastruktur prasyarat bagaimana manajemen talenta bisa berjalan baik, ya, peta jabatan, Suaranya hilang kayaknya. Buat saya suaranya hilang. Mas Adi Junjunan. Hilang. Tes. Mas Adi Junjunan. Masuk lagi, Suara... Mas. Ya. Masuk lagi ya. Oke. Ya ini Oh, jadi ini 1 menit. Tadi Oke. wrap up 1 menit. Ini infrastrukturnya, ya. Kemudian ini tentang critical jobs. Setahu saya ini diambil di Malaysia, ya. Jadi tadi Pak Eko juga sudah menyampaikan dia jabatan yang sangat penting, strategis. Tapi di sini ada kata-kata peluang pembelajaran yang tinggi. Artinya memang butuh orang yang sangat pandai, ya, untuk masuk ke dalam critical job ini. Ini yang terakhir, penetapan kelompok rencana suksesi. Ini dalam PP 11, ya, istilahnya kelompok rencana suksesi. Kalau dalam manajemen talenta ini talent pool, ya, untuk mengisi jabatan yang lowong. Demikian Mas Oni dan Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Adi Junjunan atas presentasinya tentang PP dari Permenpan. Ini sebenarnya menarik, isunya udah agak lama, terutama tentang manajemen talenta buat ASN. Di situ digambarkan tentang tahapannya dan apa yang dilakukan. Permasalahannya, apa yang dikemukakan tadi, apa yang ditulis mungkin 2-3 bulan yang lalu, hari ini menjadi irrelevan. Karena ada satu namanya disruption. Kita biasanya anggap disruption itu internet, hari ini disruption namanya pandemi corona. Karena pandemi corona, hampir dari kita semua udah terbiasa bekerja working from home. Termasuk tadi isu-isu apa yang dikemukakan oleh Profesor Eko dan juga Mas Adi Junjunan. Itu saya bicara tentang relevansi, selain tentunya apakah isu tentang kinerja selama 30 tahun saya bekerja tidak pernah dianggap optimal atau merepresentasikan bagaimana caranya mau melakukan tahu-tahu dianggap optimal. Karena begitu banyak prasyarat yang harus dilakukan, kita nggak berbicara pada tahapan yang teori, tapi memang pada prakteknya. Untuk itu, saya biar bermodelnya berdiskusi, saya buka kesempatan buat teman-teman melakukan pertanyaan. Saya persilahkan pertanyaannya. Pak Bimo, pertanyaannya saya langsung kasih ke floor atau harus bikin chat dulu ke saya? Pak Bimo, kalau misalnya nggak ada, saya mulai yang kasih. Sudah ada tuh yang di chat udah ada yang bertanya. Oke. Jadi kalau udah ada yang di chat, saya baca. Nugi, Pak Nugi, dalam tataran konsep sangat bagus, tantangannya ada di tataran implementasi. Dalam prakteknya selalu ada faktor X yang memungkinkan orang nggak punya kapasitas naik ke atas. Bagaimana faktor X ini bisa dihindari sejak awal dan dalam praktek selanjutnya? Saya silakan Pak Komang udah nanya duluan tuh, Pak Komang. Di atasnya. Oh ya, nggak apa-apa. Ini aja dulu saya baca yang punyanya Pak Nugi, nanti habis ini baru Pak Komang. Yang Pak Nugi ini untuk Pak Eko, masih ada Pak Eko? Masih Pak ada Eko, Pak, masih. Ya. Siap. Pak Wamen. Saya jawab Pak ini ya, Pak Nugi dulu ya. Pak Nugi. Pak Nugi, terima kasih. Ini memang tantangan Indonesia itu adalah pada implementasi kebijakan, ya. Tidak mudah sebuah gagasan itu bisa direalisasikan. Saya punya pengalaman bagaimana melakukan perubahan rekrutmen CPNS tahun 2012-2013. Itu resistensinya luar biasa. Karena para politisi itu inginnya supaya bisa ngangkat sendiri, nggak perlu tes dan seterusnya itu. Tantangannya luar biasa. Termasuk dulu saya mendapatkan tantangan dari Ketua Umum Korpri ini, Pak Oni. Bagaimana kawan-kawan IPDN juga harus dites, tidak boleh diterima saja begitu, tapi harus melalui computer assisted test. Nah, jadi memang komitmen itu penting sekali. Sistem adalah
sangat penting untuk bisa meyakinkan perubahan. Nah, saya pikir yang paling penting adalah komitmen dari collective leadership ya, presiden, para menteri untuk bisa melaksanakan itu, dibantu oleh gubernur, bupati, wali kota. Kemudian kejelasan sistem. Waktu saya mulai dengan computer assisted test, sistem itu memang harus bisa kita kontrol sepenuhnya, jadi tidak bisa dimain-mainkan ya. Jadi yang pertama, pembuatan soal kita minta dibuat oleh 17 konsorsium perguruan tinggi. Kemudian sistemnya kita minta BPPT untuk juga mengawasi supaya tidak bisa dimain-mainkan sama orang. Hasilnya memang sekarang sejak 2013 sampai sekarang itu kita mendapatkan kepercayaan kembali masyarakat untuk masuk CPNS itu tidak perlu bayar ya. Karena 60% hasilnya dari CAT, kemudian 40% tes kompetensi bidang ya. Jadi harus sesuai dengan bidangnya. Nah, memang ini nggak mudah karena sekarang saja misalnya para politisi di Senayan itu masih ingin mengubah undang-undang ASN untuk memasukkan honorer tanpa tes dan seterusnya. Jadi untuk kepentingan-kepentingan politik. Nah demikian juga ini soal promosi jabatan, karena harga jabatan itu mahal, dan saya tahu persis kalau di daerah itu jabatan kadang-kadang dijual ya. Jadi talent pool management itu untuk meyakinkan bahwa orang-orang terbaik dengan sistem karir, dengan kinerja, kompetensi ya, itu bisa langsung diambil shortlist-nya. Sehingga mereka yang tidak punya prestasi atau tidak punya histori prestasi sejak lama itu nggak akan mungkin masuk shortlist kan. Masuk ke jalur kolom 9 yang di atas itu, baik kompetensi maupun potensinya memenuhi syarat. Sehingga dengan mudah itu menghindari juga intervensi politik di dalam pengangkatan jabatan. Nah, untuk diketahui pengangkatan jabatan ini memang merupakan pintu masuk intervensi politik di dalam birokrasi dan merupakan salah satu kunci untuk korupsi. Karena kalau orang sudah bayar menduduki jabatan, itu pasti dia tidak akan pernah berintegritas. Dan hanya satu tujuannya loyalitas kepada atasan. Nah, ini jadi memang saya setuju implementasinya akan tidak mudah karena banyak faktor X. Tetapi sebuah rencana yang bagus itu sudah merupakan 50% dari upaya untuk mengatasi berbagai persoalan. Tinggal implementasi nanti komitmen dan juga sistem yang baik. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Profesor Eko. Jadi yang paling penting udah ada niat dan udah ada perencanaannya. Tapi itu adalah pertanyaan kedua dari Pak Komang, karena Pak Komang nanyain siapa yang bertanggung jawab soal Grand Strategi Public Administration. Pertanyaan ini ditujukan ke Mas Adi Junjunan. Seingat saya dulu pernah diminta juga, mungkin Pak Eko juga, membuat Grand Strategi Public Administration yang melakukan LAN. Seingat saya, tapi ini mungkin ada pendapat lain dari Kemenpan. Silahkan Mas Adi Junjunan menjawab pertanyaannya Pak Komang Wirawan. Ini terkait public administration, di sini ada profesornya ya, Prof. Eko ya. Profesor public administration. Pertanyaannya apa sih Pak? Grand Strategi Manajemen Talenta ini, Pak Komang kan? Bukan. Ini strategi tentang public administration. Jadi kalau kita kan ada mengambil satu terminologi, ada reformasi birokrasi, yaitu bagian dari reformasi pada administrasi publik. Pertanyaannya itu Pak Eko. Bukan. Pertanyaannya saya bacain aja kalau gitu. Pertanyaannya bukan tentang Grand Public Strategy, tapi pertanyaannya Pak Komang itu, pertanyaan ke Pak Adi Junjunan, manajemen talenta di era digital dengan kondisi VUCA sangat menantang, butuh koordinasi erat semua stakeholder. Siapa yang bertanggung jawab membuat Grand Strategi Manajemen Talenta di Indonesia? Pertanyaannya itu, kalau dengar presentasi Anda harusnya tadi core-nya ada 5 tim dan Bappenas, tapi apakah jawabannya itu? Kalau manajemen talenta, saya pikir Kemenpan, Pak, sesuai dengan Undang-Undang ASN. Kemenpan menjadi leading sektor, dibantu dengan LAN, BKN, kemudian Bappenas mungkin juga masuk karena dalam proses perencanaannya. Jadi leading sektornya Kemenpan. Kalau untuk public administration secara umum kita memang sudah membantu membuatkan Grand Design, GDPA namanya, Grand Design Public Administration 2045. Tapi waktu menyusun itu pun kita mengalami kesulitan karena kita tidak bisa memprediksi perubahan-perubahan setelah 2030 karena sangat dinamik dan disruptif ya. Nah, kemudian kita juga sekarang sedang mempersiapkan roadmap RB 2020 sampai 2025 ya.
Ini sebagai turunan. Ini tahun terakhir, 5 tahun terakhir untuk mencapai world class birokrasi. Saya nggak tahu sudah tercapai apa belum world class birokrasinya. Atau hanya sampai di Asia Tenggara mungkin Pak Adi ya. Iya. Mungkin itu Pak Komang. Tenggara juga Pak Adi nggak apa-apa. Ya. Jadi oke. Jadi tadi Pak Mas Oni Bibin, Pak Komang yang tadi bertanya, memang sesuai dengan Permenpan, itu nanti kelembagaan itu leading agensinya itu ada di Menpan RB. Tapi itu untuk manajemen talenta ASN ya di lingkungan public sector. Nah, padahal kita memanage talent ini seperti tadi kalau Prof Eko mengambil contoh Singapura, kalau di Korea Selatan itu saya dapat info dari Prof Kim Pan-suk ya, mantan Menpannya Korea Selatan, itu ada mereka itu top 1000. Jadi top 1000 ya, top 1000-nya. Itu gabungan ya dari public sector dan private sector. Jadi ini yang sebetulnya nanti harus dijahit ya, dijahit dengan bagus, dan saya sih berpikir sementara ini adanya di Bappenas. Meskipun kalau Pak Presiden mengatakan ada lembaga manajemen talenta ya, nanti akan nambah lagi lembaga. Tapi intinya Menpan nanti yang bertanggung jawab untuk mendesain di lingkungan public sector. Demikian Bang Oni. Ya, terima kasih Mas Adi Junjunan. Jadi saya ingat itu, kalau tadi di presentasinya Mas itu ada Bappenas, tapi saya ingat Bappenas itu hanya eselon 2 yang ngurus ini, ada Direktorat ASN. Tapi kalau penjelasannya Pak Profesor tadi bahwa memang itu adalah kewenangan di Kemenpan RB. Untuk itu Pak Agus Fanar Sukri. Pak Agus sekarang silahkan ngomong, nggak pakai chatting lagi. Saya persilahkan Pak Agus Fanar Sukri untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, makasih Bang Oni. Saya langsung tanya ke Prof. Eko Prasojo dan Pak Adi Junjunan Mustafa. Juga Pak Oni ini ya. Kalau Korpri itu kan korup pegawai negeri, karena kita sudah pindah jadi ASN, seharusnya Korpri ini bubar ganti Korp ASN. Ya, tetapi pertanyaannya, apakah kita memang masih perlu Korp ASN Republik Indonesia untuk saat ini? Demikian pertanyaannya, Bang Oni. Pertanyaan ke saya, Pak. Ya, Prof. Ini memang agak susah ini Korpri ini. Dulu saya ingat salah satu pasal yang kita bahas sangat lama itu adalah Korps ASN ini. Pak Oni mungkin ingat ya, Bu Dia Anggraini sebagai Ketua Umum Korpri itu debatnya antara kedinasan dengan non-kedinasan. Kawan-kawan Kementerian Keuangan dan Kemenpan itu memang sepakat bahwa Korpri ini adalah non-kedinasan karena semua tugas negara itu sudah dibagi habis di kementerian dan lembaga. Jadi tugasnya Korpri apa kan gitu. Nah, kita memang rumuskan tugasnya Korpri ini adalah untuk membangun kode etik sebenarnya, mengawasi kode etik ASN. Kemudian juga memberikan bantuan hukum kepada ASN yang mengalami persoalan di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Demikian juga untuk membantu membangun kesejahteraan. Nah, saya nggak tahu, tapi saya lihat memang kawan-kawan Korpri masih ingin mempertahankan Korprinya, meskipun sebenarnya sudah berubah di undang-undangnya menjadi Korps Aparatur Sipil Negara gitu loh. Nanti Pak Oni lah yang sudah lama berkecimpung di Korpri ya, bagaimana semangatnya itu. Yang saya dengar dengan Deputi SDM yang lama Pak Iwan itu perangnya memang sampai sekarang belum selesai itu antara Korpri dengan Kemenpan. Bahkan RPP-nya juga belum jadi ya Pak Oni ya? Belum kan? Belum itu makanya. Jadi belum. Kalau di Korea, sepengetahuan saya, Korpri itu menjadi organisasi yang profesional, independen, dan dia bertugas untuk menjaga kode etik pegawai negeri sipil mereka. Ya, setuju Pak. Utamanya Setuju, itu. Prof. Jadi sebelum sampai ke kasus hukum, mereka harus selesai di kasus etik dulu. Apakah ini melanggar etik apa tidak? Nah, biasanya Korpri tugasnya itu. Code of Conduct and Code of Ethics. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Eko. Mas Adi mau nambahin karena bukan saya yang jadi narasumber. Mas Adi dulu dia Adi Junjunan itu. Mas Adi dulu yang pernah saya masih ingat yang gantiin Pak Bambang ya di deputinya. Tapi karena kebetulan pengurus Korpri pusat itu selalu eselon 1, jadi seluruh pengurus Korpri itu eselon 1 semua, kecuali saya Pak Profesor. Nah, karena eselon 1 Pak Adi Junjunan ya udah kalah AU namanya.
Sehingga boleh dikatakan setiap diskusi akan sulit dimenangkan oleh Kemenpan. Itu yang berkali-kali saya lakukan, dan saat ini sebenarnya bola udah ke Korpri lagi. Dan saya dengar sudah kedinasan lagi. Mungkin itu yang juga menyebabkan menjadi agak sulit. Saya mengerti dari segi budaya organisasi. Jadi kalau saya sendiri, karena saya sendiri bukan pejabat struktural, dan saya ikut karena saya hidup lama di luar negeri dan mengerti soal pendampingan hak-hak buruh ataupun hak-hak PNS. Tapi begitu di sini memang itu birokrasi yang lama. Tapi diskusinya mungkin masih ke depan, karena menurut saya kalau Korpri tidak diadakan itu juga melanggar undang-undang. Jadi melanggar undang-undang dasar dan melanggar undang-undang hak azazi. Sehingga harus ada sebuah organisasi pembelaan kepegawaian. Dan kalau pembelaan kepegawaian dibiarkan, itu akan berkotak-kotak. Jadi yang dilakukan harus satu. Satu itu ketika dibuka berdasarkan ratifikasi ILO menjadi banyak. Itu yang teman-teman dari Kemenpan mungkin tidak sependapat. Tapi saya 3 periode sebagai pengurus, satu-satunya, yang lain rata-rata baru 1 periode. Saya menganggap bahwa memang harus ada, tetapi isu bagaimana bentuknya itu adalah bentuk negosiasi politik. Karena kalau di pusat mungkin isunya kode etik, tapi di daerah itu menurut saya isunya lebih dari itu. Itu mungkin teman-teman yang biasa soal ngomongin desentralisasi, politisasi birokrasi lebih mengerti. Dan itu untuk menunjukkan tadi yang diceritakan oleh Pak Eko tentang harga sebuah jabatan dan lain-lain. Saya persilakan Mas Adi. Iya. Mungkin ini kait sesi ya. Tapi mungkin saya hanya tambahan bahwa PP-nya masih tetap diproses, ya, tetap diproses. Ini karena urusan antara kelembagaan dengan ke-SDM-an, jadi kawan-kawan di kelembagaan masih tetap memproses, dan saya rasa memang di sini ada banyak variabel yang jadi pembicaraan. Kalau di daerah ini putus lagi, Mas Adi Junjunan, kayaknya putus nih. Ya, halo. Oke. Tes. Ya, jadi mungkin saya singkat aja tadi, Bang Oni, jadi sekarang tentang pegawai ASN. Itu aja, Mas. Ya, oke. Ada satu lagi tadi pertanyaan dari Hilmi Gozan. Kalau saya nggak salah tadi namanya Hilmi Gozan, bertanya, ada nggak? Kalau orangnya ada, boleh mengajukan pertanyaan langsung. Kalau nggak, saya bacain chatnya. Pak Hilmi Gozan ya, berarti adiknya Pak Misri nih. Misri Gozan. Ada ini, Pak. Ada Pak Hilmi? Silakan Pak Hilmi. Halo. Mungkin saya jawab aja. Ya. Pak Hilmi ada nggak? Ya mungkin langsung aja, saya mungkin direct. Itu direct sekali pertanyaannya. Oke. Pak Hilmi, tadi sudah disampaikan Pak Adi juga, sebenarnya kita itu membuka dengan jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi non-ongoing permanent staff. Ini yang dipakai oleh banyak negara. Jadi pegawai aparatur sipil negara itu tidak harus menjadi PNS. Kita sebenarnya waktu mendesain undang-undang ASN, itu berharap diaspora kita bisa pulang ke Indonesia dengan jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi tenaga-tenaga fungsional, apakah itu dosen, apakah itu auditor, akuntan, peneliti, dan seterusnya, itu bisa masuk ke birokrasi melalui jalur P3K. Nah, problemnya sekarang ada 2. 1, rancangan peraturan pemerintah mengenai gaji dan pensiun itu belum selesai. Sebenarnya itu insentifnya di sana. Ini Kemenpan dan Kemenq ini berkelahi terus ini mengenai seberapa besar gaji dan tunjangan itu akan diberikan kepada pegawai negeri sipil atau pegawai ASN atau P3K ini. Yang kedua, ini kita juga sedang dirongrong juga dengan perubahan-perubahan undang-undang ASN yang akan mengisi P3K itu nanti bukan orang-orang profesional, tapi orang-orang honorer yang sekarang ini ada gitu loh. Nah, ini sedang diperjuangkan di DPR supaya pasal mengenai pengangkatan honorer itu akan dihapus. Jadi nanti yang akan masuk itu adalah pegawai-pegawai honorer yang tidak jelas pengangkatannya selama ini. Memang ada beberapa yang bagus, tapi
Tidak bisa kita pastikan bagaimana mereka dulu diangkat menjadi honorer. Bisa jadi ponakannya bupati, anaknya bupati, kawannya bupati, dan seterusnya. Jadi kalau tadi pertanyaannya lewat jalur mana? Lewat jalur P3K. Kita menunggu satu RPP mengenai gaji dan pensiun. Kalau itu berhasil kita ciptakan, menarik orang untuk bekerja di birokrasi, supaya insentifnya lebih jelas lah. Sekarang ini kan nggak jelas ya, karena sangat kecil meskipun ada tunjangan insentif untuk reformasi birokrasi. Mungkin itu tambahan dari saya. Bang Oni, mungkin saya tambahkan dikit, Bang. Jadi buat kawan-kawan terutama nih yang jadi gini, saya tambahkan sedikit dari yang Prof. Eko tadi. Jadi yang bisa diisi sampai dengan saat ini, yang bisa diisi oleh pegawai pemerintah melalui perjanjian kerja itu adalah pada posisi pimpinan tinggi madya. Pimpinan tinggi madya tertentu ya. Ini pimpinan tinggi madya ini berarti selevel dirjen ya. Kemudian yang kedua yang bisa diisi itu adalah jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional pada tahun lalu sebetulnya kita udah coba piloting ya, yang mau kita pilotkan ini berbarengan dengan program gimana kita merekrut diaspora, itu pada 3 jabatan fungsional, yaitu pada peneliti, prekayasa, dan dosen. Ya. Jadi kita identifikasi, ini kayaknya pada 3 ini deh, yang sekarang teman-teman lagi pada di luar dan ingin menyumbangkan pemikiran tenaganya untuk negara kita. Jadi betul sekali itu tadi yang katakan Prof. Eko, PPPK itu dirancangnya untuk itu. Ya. Jadi pegawai dengan perjanjian kerja itu dirancangnya itu. Saya waktu ke Korea punya koleganya itu eselon 3, dan dia bilang sama saya, Adi katanya, saya ini diminta sama pemerintah Korea untuk kerja di kontrak 3 tahun. Artinya di luar negeri itu sampai eselon 3 tuh udah dibuka buat PPPK. Nah kita masih baik nih, saya sering ngomong sih sama teman-teman PNS, ini masih baik loh, kebijakannya cuma ngebuka buat JPT Madya dengan fungsional. Ntar kalau pegawai yang struktural ini nggak bagus performanya, kita buka aja sampai eselon 3 juga bisa diisi oleh PPPK. Kira-kira gitu perkembangannya. Hanya memang ada tantangan ya. Tantangannya itu adalah pada reward system. Jadi pada PP 49 tentang PPPK, itu gajinya itu digaji sama seperti PNS. Ya, misalnya ada seorang peneliti ahli utama, maka gajinya itu sama, take home pay-nya dengan PNS. Nah, ada sebagian mengatakan kalau dia itu pegawai tidak tetap atau melalui perjanjian kerja, mestinya reward-nya lebih ya, karena dia bukan long term ya, dia short term lah bekerjanya. Ini masih terus digodok ya untuk kebijakan ini. Itu tambahannya Bang Oni. Ya, satu lagi. Ada yang mau tanya lagi? Profesor, Pak Rustam Maji, Pak Adi P3K untuk fungsional tertentu dosen, apakah sudah ada aturan pelaksanaannya? PP-nya udah ada kan? Pak Ya, Adi. Jadi tadi PP-nya itu PP 49 tahun 2018 ya, tahun 2018. 2019, Pak. 19 atau 18 kayak. Ya. Ya, jadi itu sebetulnya 2 PP utama dari Undang-Undang ASN. Di sini ada Prof. Eko nih yang penyusunnya. Jadi ada PP tentang manajemen PNS dan PP tentang manajemen pegawai pemerintah melalui perjanjian kerja. Nah, memang harapannya ketika dia nanti operasional, ini nanti kalau jabatan fungsional kan ada pembina-pembina ya, instansi pembinanya. Untuk dosen ini instansi pembinanya adalah Kementerian Dikbud. Ya. Jadi kita berharap nanti akan ada aturan-aturan yang lebih operasional untuk dosen ini. Nanti mungkin saya update tentang yang 3 tadi ya, yang kita ingin jadikan pilot sebetulnya pada tahun lalu, dosen, peneliti, dan prekayasa. Sampai sejauh mana ini saya sebenarnya harus update sih, saya sendiri harus update tentang itu. Mungkin Prof. Eko mengikuti tentang itu, Prof? Mengenai jabatan-jabatan fungsional? Iya, Pak. Itu yang tahun lalu itu ada pilot ya, Pak, ya? Piloting pada dosen, peneliti, dan prekayasa. Terutama kaitannya dengan untuk attract ya, to attract diaspora, Pak. Ya, ya. Ya, itu memang harapan kita nanti supaya diaspora bisa mau kembali ke Indonesia untuk mengisi pos-pos jabatan. Bapak Ibu sekalian, kalau saya pikir memang kunci sebuah negara itu ada di birokrasi ya. Jadi kebijakan publik itu yang buat birokrasi pada dasarnya.
Kalau kita nggak bisa menempatkan orang-orang terbaik, nggak akan bisa daya saing nasional bisa kita perbaiki gitu. Nah sekarang kita masalah COVID, uang dalam keadaan normal aja nggak bisa kita atasi, apalagi dalam keadaan krisis ini. Kalau saya selalu bilang begitu, Pak. Tambahan aja itu Pak Oni, silakan. Makasih. Siap. Jadi sebelum saya ke Pak Ahmad Lubis, sebelum izin ke Pak Ahmad Lubis, tadi mau bercerita tentang yang diaspora masuk ke P3K. Seingat saya itu artinya P3K itu artinya usianya boleh dikatakan menyesuaikan dengan batas usia pensiun dari posisi itu. Artinya kalau Pak Ahmad Lubis itu menjadi fungsional utama diterima di BPPT atau di LIPI, Profesor Ahmad Lubis, itu artinya kalau sepanjang umurnya belum sampai mencapai umur 65 atau 60, dia masih bisa jadi ASN, tapi namanya adalah P3K. Jadi bukan cuma umur 435, 40 tadi Hilmi Gozan, tapi buat teman-teman yang sekarang sudah jadi profesor di luar negeri, artinya bisa ke Indonesia dan jadi ASN. Kurang lebih pengantarnya itu. Silakan Pak Ahmad Lubis, Profesor. Tampak tadi dong. Siapa yang mau tanya tadi? Saya kasih ke Pak Ahmad Lubis. Ya, yang lain coba pakai ke itu dulu, ke chatting dulu. Ini siapa? Managing your enggak. Suaranya putus. Develop your creativity enggak. Manajemen talenta dan birokrasi. Ini Pak siapa ya? Oke, Pak Ahmad Lubis. Maaf yang tadi saya nggak begitu kedengeran. Bapak siapa? Tolong kirim chat ke saya persilakan Mas Pak Ahmad Lubis. Profesor Ahmad Lubis. Dibuka chat itunya. Mute. Pak Ahmad Lubis, mute. Yes. Oke. Terima kasih. Sangat menarik Profesor Eko dan Pak Adi Junan. Saya ingin coba ini. Ini suatu hal yang saya kira dari pemerintah lain makin mengerucut. Dan saya kira ini sesuatu yang sangat detail pendekatannya. Malaysia itu menggunakan strategi brain gain policy. Memang mereka sudah mungkin 20 tahun yang lalu sudah mereka lakukan nih brain gain policy kepada pemerintah Malaysia. Mudah-mudahan ini tidak saja di dalam track SDM-nya yang dibangun. Tadi sudah dikatakan oleh Prof. Eko bahwa ada BHKN, ada bagian aparatur negara dan sebagainya, yang pihak lembaga-lembaga yang ada. Tetapi juga harus ada koordinasi dengan kementerian-kementerian yang pengguna dari SDM ini, supaya bisa menjawab tantangan bagaimana SDA kita ke depan itu memang supaya secara sistematik dikelola dengan baik. Saya kira ini sesuatu yang menjadi kelemahan kita selama ini. Jadi harus ada koherensi antara perencanaan SDM dan perencanaan di bidang-bidang yang akan dikembangkan di Indonesia, supaya betul-betul secara terukur, sistematik, dan dibangun secara well planned. Saya ingin pandangan dari Pak Profesor Eko, bagaimana sejauh mana pemerintah sudah bergerak ke arah sana. Pada masanya Pak SBY sudah diadakan ada 6 koridor ekonomi, kemudian connectivity dan SDM. Saya kira Pak Jokowi sudah tepat, SDM ini memang harus dikelola sebaik-baik mungkin ke depan ini. Jadi point of no return untuk menjawab tantangan ke depan. Apalagi kita memang digadang-gadang untuk menjadi negara besar, atau tidak usah pun digadang-gadang, memang kelihatannya menuju ke sana karena GDP kita besar sekali. Segitu aja Pak Oni. Monggo Profesor Eko. Ya, gap-nya tinggi Pak. Dulu pada saat kita melihat gap koridor koridor pembangunan MP3I itu memang kita pernah minta Deputi untuk memetakan apakah koridor pertanian itu diikuti juga dengan SDM pertanian di daerah-daerah yang termasuk koridor itu. Jadi memang gap-nya tinggi sekali, bahkan 0,0 sekian persen itu orang-orang yang bisa mendukung misalnya koridor pertanian, koridor maritim, koridor perikanan dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba perbaiki Pak dengan membuat analisis jabatan, juga analisis beban kerja sesuai dengan Renstra RPJMD di masing-masing daerah. Jadi apa tujuan pembangunannya, lalu mereka menentukan SDM seperti apa yang mereka butuhkan. Nah, ini kuncinya lagi-lagi ada di Kementerian PAN. Kontrol terhadap formasi yang diajukan baik PNS maupun P3K, apakah mereka sesuai dengan
RPJMD atau RPJMN atau Renstra itu sangat bergantung kepada bagaimana mereka mengusulkan SDM. Nah, jadi saya setuju bahwa sebenarnya yang harus kita pastikan adalah bahwa usulan untuk merekrut pegawai negeri sipil atau mungkin P3K itu harus sesuai dengan potensi dan juga RPJMD atau Renstra masing-masing daerah. Ini yang menjadi kunci sebenarnya. Jadi kalau tidak sesuai mesti kita tolak kan gitu. Nah, sekarang sebenarnya dengan jalur P3K itu dulu kita berharap banyak P3K ini benar-benar bisa mengisi segera profesionalisme birokrasi. Karena kita bisa merekrut, dulu saya hitung kebutuhan auditor kita ini 40.000 Pak, seluruh Indonesia. Yang certified cuma 10.000 waktu itu zamannya Pak Mardiasmo. Ada sekitar 30.000 auditor certified yang kita butuhkan. Kalau jalur PNS itu nggak akan mungkin dalam 10-15 tahun. Jadi kita mau buka jalur itu untuk P3K supaya orang-orang dengan certified accountant auditor itu bisa kita rekrut secara middle entry. Jadi dia bisa langsung duduk di auditor madya atau mungkin juga bisa di auditor utama. Nah, kalau sekarang kan lewat single entry. Jadi dia harus duduk di dalam jabatan auditor pertama dulu, baru mungkin auditor muda, auditor madya dan auditor utama. Nah, dengan jalur P3K, itu sebenarnya kita bisa mengisi secara cepat tenaga-tenaga profesional masuk ke dalam birokrasi. Nah, penyusunan RPP-nya agak bias. Waktu itu saya memang sudah tidak di sana. Saya lihat kawan-kawan ini membatasi untuk selektif jabatan-jabatan fungsional apa saja. Sebenarnya semua jabatan bisa diisi oleh profesional, selama itu memenuhi standar kompetensi yang diharapkan. Dan tidak dipakai untuk mengisi jabatan honorer, karena itu akan merusak sekali birokrasi kita. Sudah merekrut PNS dengan baik, kemudian merekrut honorer lagi. Gitu. Jadi kira-kira begitu Pak Lubis. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak, kita dua bersama lah. Ya. Terima kasih Pak Eko. Saya lanjutin lagi Pak Eko, karena ternyata pertanyaan di chat itu bertanya masih kebanyakan tentang return diaspora dan juga tentang P3K. Jadi saya bacakan aja. M. Reza Hafiz, orang yang di luar negeri agak sungkan pulang ke tanah air karena hampir dimungkinkan saintis tidak dihargai. Pak Agus Kismanto bilang, saintis yang sudah berkarya di luar negeri sebaiknya berkarya terus di luar negeri, kecuali tabungannya sudah cukup. Terus nggak perlu cari uang. Kemudian ada lagi pertanyaan terakhir, Devina Anasruron, terima kasih IABI untuk P3K, apakah bisa diperluas ke ASN Pemda? Jadi pertanyaan ini untuk Mas Adi dulu, kemudian Pak Eko. Monggo. Baik. Terima kasih. Jadi kita tetap sih dalam koridor manajemen talenta, ini tadi dalam tahapan akuisisi, P3K ini memang menjadi satu terobosan. Sebetulnya tadi Pak Eko bilang di desain awal Undang-Undang ASN pun sudah ke arah situ. Nah ini untuk teman-teman yang di luar negeri, sebetulnya kalau dari Menpan, tentu kita punya punya target kinerja sesuai dengan arahan Presiden, bagaimana kita bisa menarik diaspora. Tapi teman-teman juga tahu sih ya teorinya tentang pemanfaatan diaspora itu sebetulnya bukan hanya direkrut jadi pegawai pemerintah ya, tapi kalau mereka itu tetap bekerja di luar negeri, mereka tetap punya merah putih di dadanya, maka sebetulnya jalur-jalur untuk pemanfaatan para diaspora ini masih banyak ya, bukan hanya mereka ditarik pulang gitu ya. Nah, kalau kaitan yang ini Mas Agus Kismanto ya, tadi yang bilang di luar aja dulu sampai cukup tabungannya. Emang unik nih teman ini ya. Nah, kemudian untuk yang P3K ini di ASN Pemda, memang begitu. Jadi P3K ini bukan hanya untuk di pusat, ya, tapi juga untuk di daerah. Saya sebetulnya ingin sampaikan ini ya, ini sebetulnya mindset ya, mindset buat orang SDM. Kalau misalnya di perusahaan-perusahaan, ini orang tuh kalau merekrut sumber daya manusia, itu pasti akan berpikir nih kalau saya rekrut, kira-kira nih menguntungkan nggak buat mencapai target-target dari perusahaan? Kira-kira keuntungan apa perusahaan? Nah, kelihatannya mindset ini nggak ada, nih PNS ini masih belum ada gitu ya. Jadi kalau orang tuh ngerekrut pegawai, ya udah sih mau kerja gimana juga terserah aja direkrut gitu ya. Nah, ini saya melihat di beberapa kepala daerah yang sudah punya mindset sebagai seorang manajer SDM, itu dia hati-hati merekrut. Ada yang tanya ke saya, ada pertanyaan kemarin dari satu Pemda. Kira-kira kalau kita nggak nerapin manajemen talenta, sanksinya apa? Terus saya bilang gini, sebenarnya
orang yang ingin memajukan daerahnya, ingin memajukan institusinya, itu pasti dia akan gunakan betul teori-teori tentang manajemen talenta, karena itu akan mensukseskan organisasinya. Nah, kalau dia nggak ngelola dengan baik, nggak ada talent, ya kira-kira berantakan lah nanti organisasinya. Maka masih perlu sanksi, saya bilang. Ya, meskipun memang akhirnya di kita masih ini Prof. Eko dimasukkan ya manajemen talenta ini dalam penilaian capaian reformasi birokrasi, sehingga nanti mudah-mudahan teman-teman dari kementerian lembaga dan daerah juga akan terus berlomba untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasinya. Demikian mungkin Mas Oni. Saya tambahin ya, ada dua hal sebenarnya. Yang pertama, potensi inefisiensi di negara ini besar sekali. Saya hitung kira-kira sampai 400 triliun per tahun, itu dana pembangunan itu tidak mencapai outcome dan impact. Pertama, karena struktur organisasi yang tidak kita perlukan tapi ada. Kedua, banyak program dan kegiatan yang tidak perlu ada diada-adakan. Jadi itu tinggi sekali inefisiensi. Nah, kalau kita bisa membenahi struktur organisasi, maka inefisiensi ini bisa kita alihkan untuk membayar orang-orang terbaik masuk ke dalam birokrasi, sehingga mereka bisa memperoleh gaji dan tunjangan yang memadai. Nah, sekarang mau nggak pemerintah? Saya usulkan kita melakukan right sizing atau mungkin golden second untuk mereka-mereka yang memang di kolom 1, mungkin kolom 2, 3, yang tidak memenuhi standar kompetensi untuk dipensiunkan, kasih mereka second career. Nah, second career ini nanti diganti oleh orang-orang profesional yang masuk. Sehingga nanti right sizing 15-20% itu akan menciptakan produktivitas birokrasi dengan meng-hire orang-orang profesional dengan gaji dan tunjangan yang layak. Jadi dua hal. Pertama, perbaiki struktur organisasi yang tidak sesuai dan program kerja dan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan outcome impact melalui manajemen kinerja yang baik. Yang kedua, melalui right sizing birokrasi. Pensiunkan pegawai negeri sipil yang tidak kompeten dan tidak punya potensi. Kalau mau punya keberanian, nanti hasil efisiensinya untuk menggaji nih diaspora kawan-kawan yang dari luar negeri masuk ke birokrasi kita gitu loh. Dulu kita pernah membayangkan minimal eselon 1 dan eselon 2 itu gajinya 80 juta lah. Sehingga eselon 3 itu nanti bisa dapat sekitar 50-55 juta ya. Waktu itu, tapi sekarang mungkin lebih besar lagi. Saya kira begitu, Pak Adi harus berjuang keras ini. Saya udah di luar pemerintahan soalnya, jadi bisanya ngomong aja, nggak bisa berjuang lagi gitu. Tapi tadi Prof. Eko mungkin yang menarik adalah istilah second career ya Pak Eko ya. Karena kita hanya sering gunakan istilah PENDI ya, pensiun dini ya. Saya rasa dengan istilah second career ini bagus ya. Ini nanti coba kita coba olah. Karena ini kan menimbulkan gejolak juga ya kalau kita lakukan tadi ya pensiun dini dan tanda petik yang jumlah banyak. Oke. Saya menanggapi nih Profesor, kalau right sizing sepanjang kompensasinya bagus dan siap untuk, rasanya pegawai negeri nggak akan protes. Iya. Dan yang itu yang terjadi. Jadi kalau misalnya sekarang cuman bilang thank you aja, 2M, makasih Mas, dengan sendirinya orang menolak. Karena itulah dibutuhkan yang namanya, kalau tadi Pak Hanar Fikri bilang namanya harusnya udah berubah, ya itulah dibutuhkannya namanya Korps Profesi Pegawai ASN, yang disingkat Korpri. Artinya itu dibutuhkan, kayak sekarang istilahnya serikat pekerja. Itu fungsinya. Tapi kalau ditanyakan setuju apa enggak, saya sependapat sama Profesor Eko. Right sizing adalah yang paling tepat, tetapi masalahnya harganya mahal. Harganya mahal ya, if you give a peanut then you got monkey. Jadi memang harus ada harga. Itu yang menurut saya itu urusannya para politikus lah. Kalau saya kan cuma labor unionis, jadi tujuannya lain. Pak Oni, namanya Pak JK itu sudah setuju. Jadi saya ikut rapat KPRBN. Pak JK perintahkan dihitung, tapi secara bertahap. Katakan tahun ini 5 kementerian lembaga dulu kita right sizing. Tahun depan 5 lembaga lagi. Tahun depannya sampai 5 tahun itu mungkin selesai itu 34 kementerian. Dananya bisa dihitung. Cuma memang nggak ada keberanian. Setuju. Itu udah ada di tempatnya. Tadinya saya pikir kalau itu ditawarkan, saya masih ingat itu ada yang bilang dapatnya 1M, 500 juta aja pasti akan diambil. Karena kalau misalnya kita kan model karena ikut ikatan dinas. Tapi sepanjang memang ada niatan dan dilakukan dengan benar, karena orang harus adil kan. Untuk itu harusnya bisa. Pertanyaan selanjutnya,
ini ada dari Mas Sasono Raharjo. Sasono Raharjo, bisa nggak tadi konsepnya Profesor tentang squad tim tadi diterapkan di BRIN? Di BRIN, karena BRIN katanya akan ada organisasi OPL, mungkin Profesor Eko juga dengar, dan di sini ada Pak Sesmennya, sehingga biar setelah Pak Eko ngomentarin tentang ide Mas Sasono, atau Mas Sasononya masih ada nggak? Bisa ngomong nggak Mas Sasono? Ya, Mas Sasononya saya ngomong, di sini, tapi nggak perlu ngomong, sudah diucapkan tadi, sudah dibaca, ya itu aja. Ya sudah. Jalankan. Oke, lah. terima kasih. Coba. Terima kasih Mas Sasono, monggo. Ya. Pak Eko tentang squad tim di organisasi yang namanya OPL kalau saya nggak salah. Katanya akan ada sebuah organisasi namanya OSKL. Kita belum lihat kertasnya, tapi diskusinya udah ada. Minta, dan kebanyakan teman-teman di sini adalah fungsional di Kemristek. Ya, di Kemenristek dan LPNK. Mungkin Profesor Eko bisa ngasih tanggapan. Habis itu saya mau minta Pak Sesmen Ristek, Pak Eri juga untuk ngasih tanggapan. Monggo. Secara umum sangat mungkin, Pak, karena squad team atau kostrat model itu dipakai di banyak negara dan juga di lembaga-lembaga donor. Di swasta juga modelnya sudah squad team ya kebanyakan. Jadi memang apalagi kayak BRIN ya, BRIN ini kan lebih banyak kepada produk kebijakan dan juga riset. Jadi organisasi-organisasi yang produknya lebih clear itu sebenarnya sangat mungkin melaksanakan organisasi yang flat berbasis kepada fungsi dengan squad model. Jadi saya pikir sangat mungkin itu. Dan bahkan di tingkat nasional saya ngebayangin program-program strategik nasional itu yang melibatkan kementerian dan lembaga secara multi-stakeholder, itu bisa menggunakan squad team. Selama ini misalnya soal kemiskinan, itu kan ada di semua kementerian lembaga. Soal subsidi ada di Kementerian Sosial, soal tenaga kerja ada di Kementerian Tenaga Kerja, soal industri ada di perindustrian, UMKM. Nah, bagaimana program penanggulangan kemiskinan itu menggunakan model squad team. Jadi nanti kita definisikan dulu indikator kinerjanya. Kementerian Sosial, indikator kinerjanya apa? Kementerian Perindustrian apa? Kementerian Tenaga Kerja apa? Sehingga mereka bersama-sama seperti Korps, Kostrat, itu kan ada ZENI, Infanteri, Cavalry, dan seterusnya. Mereka membagi tugas itu untuk bisa memenangkan sebuah perang. Jadi kira-kira begitu, Pak. Saya optimis ini bisa dilaksanakan segera, apalagi sudah dihapus eselon 3 dan 4. Harus segera bisa dilaksanakan model squad team ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Eko. Pertanyaan selanjutnya ini buat Dr. Eri, Pak Sesmen Ristek. Bisa jawab juga apa enggak? Lanjutannya, apakah ide tentang squad team tadi, sebagai pasukan khususnya BRIN nanti, kalau lihat dari yang sudah beredar, akan ada OPL-OPL, dan kemungkinan ada litbang-litbang. Mohon Dr. Eri Ricardo Nurzal, Sesmen Ristek. Nggak ada. Atau Pak Eri nggak ada. Kalau gitu Pak Eri mungkin sedang di-mute, sedang nyiapin buat buka. Silakan, Prof. Maaf saya ketinggalan. OPL itu organisasi ya, pengelola Litbang Jirap. Kalau gitu Mas Adi Junjunan, monggo nanggapi soal pertanyaannya Mas Sasono. Kayak sepertinya tadi Pak Eko sudah, Pak Mas Oni udah cukup menjawab tentang masalah penerapan sistem kostrat ya dalam di BRIN. Ini saya rasa tinggal diterapkan, nanti diundang pakar organisasi untuk bisa menerapkan hal ini. Kalau dari Menpan, nanti teman-teman di Deputi Kelembagaan, ya, mudah-mudahan bisa backup untuk bisa membantu proses penataan kelembaganya yang sangat cocok untuk BRIN nanti. Itu tambahan dari saya, Mas Oni. Cukup lama diskusi, dan mungkin udah sampai akhir. Saya masih nanyain teman-teman yang punya burning question, nggak usah pakai chatting, boleh nanyain sekarang. Dikasih waktu 1-2 menit, boleh mengajukan, langsung buka aja dan boleh bertanya langsung. Kalau enggak, saya langsung ke tahapan selanjutnya. Monggo. Saya Pak Bang Oni. Siap, silakan. Nama dan ide pertanyaan. Ya, Aidir dari BPT untuk Prof dan Pak Adi Junjunan. Kalau lihat presentasinya
ini sebenarnya sistem merit Pak ya yang lebih diperluas gitu atau lebih dipercanggih gitu. Nah, hanya kan biasanya sistem merit ini gagal. Kalau saya lihat masalahnya itu saya tulis di chat itu karena sistem politik kita yang apa ya? Ya yang nggak efisien gitu. Misalnya MP3I itu kan jadi lokomotif ya kalau kita mau mencari talent, tapi program kita itu jelas gitu. Nah, MP3I itu saya pikir udah keputusan bagus, terus tiba-tiba hilang karena misalnya politiknya juga hilang. Itu satu Pak, untuk talenta untuk pejabat administrasi ya. Sementara untuk pejabat fungsional seperti misalnya dosen, peneliti, prekayasa, ini kan cara penilaiannya itu harus di peer-nya dan itu harus terkoneksi dengan sistem global begitu. Kita tidak bisa lagi menilai seperti yang sekarang. Seorang itu kompeten itu yang menilai bukan Diknas atau Ristek atau siapa, tapi peer-nya. Peer-nya itu global. Nah, kalau dia udah bagus ya dia pantas menduduki satu posisi dan yang menentukan dia pantas menduduki posisi itu untuk pejabat fungsional itu ya komunitasnya, peer-nya, dan itu harus terkoneksi dengan sistem global. Jadi sehingga oleh karena itu profesor di luar negeri kan bisa pindah negara tanpa harus diperiksa lagi karena memang dia udah kompeten. Itu saja Pak pendapat saya. Terima kasih Bang Oni. Ya, terima kasih Pak Profesor Eko. Setuju 1000% Pak. Jadi sebenarnya P3K itu seperti yang Bapak maksudkan, sertifikasi atau kompetensi orang itu bukan kementerian yang menentukan, tapi peer group-nya atau organisasi profesinya. Kalau kita di dosen itu sudah jelas ya, berapa banyak publikasi kita, kemudian berapa banyak mahasiswa bimbingan kita, dan seterusnya ya. Kemudian juga peneliti juga sudah clear ya. Kemudian akuntan itu sudah ada certified akuntan, auditor sudah punya certified auditor. Sehingga memang nanti pengakuan terhadap kompetensi seseorang itu sudah harus melalui organisasi profesi atau peer group. Nah, barangkali tinggal kompetensi manajerialnya saja. Jadi sejauh mana dia mampu untuk bisa melakukan tugas fungsi manajemen yang baik di masing-masing jabatan yang dia isi. Nah, itu biasanya melalui assessment center yang sekarang kita pakai ya. Meskipun saya lihat hampir semua posisi jabatan itu kadang-kadang tidak memiliki juga standar kompetensi jabatan, sehingga kita pansel bikin sendiri. Nah, adanya adalah deskripsi kerja, bukan standar kompetensi jabatan. Jadi saya setuju sekali, Pak. Kalau soal politik, memang itu by nature, nggak bisa kita hilangkan. Reformasi administrasi itu berjalan dengan reformasi politik. Jadi saya ingat banget itu dulu Australian Public Service Commissioner, Stephen siapa itu mengajarkan kepada saya, don't wait until you have a big power, katanya. Kita harus bisa melakukan perubahan di antara tengah-tengah politisi yang busuk, di antara kondisi politik yang tidak baik, dan seterusnya. Karena reformasi birokrasi itu selalu berada di ruang politik, katanya. Tapi kita jangan menunggu politik itu menjadi lebih bagus, baru kita melakukan reform, nggak akan ada perubahan, Pak. Nah ini, jadi continuously improvement terus-menerus lah. Dan reform is never ending process, Pak, dan unfinished program. Jadi dia terus bergulir sepanjang masih ada masyarakat dan kebutuhannya berubah-ubah, kita tidak akan pernah berhenti melakukan reformasi administrasi. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih, Profesor Eko. Pak Adi mau nambahin? Iya, jadi tadi yang disampaikan itu, saya mungkin ingin tambahkan kaitannya dengan tadi ya, jadi yang disebutkan, ini masukan yang bagus ya, kita sedang nyusun sekarang untuk maturitas, untuk kematangan manajemen talenta, menurut saya ini satu masukan bagus, terima kasih. Jadi setiap institusi itu pada saat nanti memetakan talentanya, tadi kan ada sumbu kinerja dan sumbu potensial, ya, sumbu potensial. Nah, maka tadi bagaimana hasil karya-karyanya tadi ya, kalau misalnya peneliti itu dalam karya tulisnya, atau mungkin kalau sudah masuk ke inovasi, invensi, inovasi itu ke produk apa, itu harusnya nanti setiap instansi, dan saya ini bukan karena sekarang di lingkungan teman-teman IPTEK ya, saya sangat berharap besar, ya kami sangat berharap besar, ini teman-teman di lingkungan IPTEK nih menjadi salah satu dari resource
pool untuk talenta ya, karena memang daya saing atau competitiveness kita itu kita tahulah bahwa Iptek ini menjadi motor untuk membangun daya saing. Terakhir kalau di Malaysia ini saya tambahkan, di Malaysia itu diidentifikasi betul ketika mereka ingin lepas dari middle income trap, itu diidentifikasi betul mana yang akan memberikan sumbangan besar untuk di sisi kemakmuran ya, di sisi kemakmuran atau PDB di Malaysia. Maka sekarang kami di Menpan ini sedang nanti mungkin bareng-bareng sama Bappenas ini sedang mengidentifikasi betul mana sih jabatan-jabatan yang tadi kita sebut dengan critical jobs itu ya. Jadi demikian mungkin tambahannya dari saya. Terima kasih Pak Adi Junjunan. Ini pada prinsipnya diskusinya sudah selesai harusnya. Saya bilang harusnya karena saya masih mau menggunakan kesempatan berhubung banyak tamu penting. Jadi kalau pejabat negara biasanya harus dikasih kesempatan. Ini berdasarkan urutan ada yang Komisioner KPPU Yudi Hidayat, mungkin mau ngajukan pertanyaan, itu satu. Kemudian Pak Esmen Ristek, Pak Eri. Kemudian Pak Eri Ricardo Nurzal. Kemudian ada Ketua BSN Pak Mego Pinandito. Dan terakhir Ketua DPRD. Saya persilakan Pak Yudi, ngajuin pertanyaan. Atau komentar, monggo. Enggak. Oke, Pak Eri Ricardo Nurzal. Pak Esmen Ristek. Enggak ada. Kalau gitu Pak Mego masih ada Pak Mego. Tadi kayaknya masih ada di Pak Mego. Ada Pak. Ya silakan Pak Mego. Baik, terima kasih Pak Oni. Saya masih di LIPI Pak, belum BSN Pak. Nanti salah Pak. Terima kasih Prof. Eko, Pak Adi juga. Saya pikir mungkin di LIPI kita mencoba melakukan itu semua Pak ya. Jadi kalau tadi Prof. Eko bilang masalah peneliti dan sebagainya, ya bukan hal yang gampang, tetapi tantangannya juga sangat banyak gitu. Dan itu kita lakukan, termasuk bagaimana sebetulnya diaspora. Pertanyaannya, timbangannya kenapa mereka mau datang itu juga salah satu yang kemudian LIPI membuat infrastruktur penelitian yang begitu besar begitu sekarang dalam proses. Dan itu juga Bappenas, kita harus meyakinkan ke Bappenas dan sebagainya, dan mendapatkan dukungan dana gitu. Sehingga nantinya pada saat mereka datang, jangan sampai seperti, mohon maaf kayak kita ya, datang dari luar negeri, datang ke sini nggak dapat apa-apa. Kan itu juga salah satu yang membuat kita gerah gitu ya. Itulah mudah-mudahan dengan fasilitas yang berskala internasional, nggak kalah dengan Amerika, kemudian di Jepang, di Inggris, di Prancis, Jerman dan sebagainya. Nah itulah saya pikir memang satu set, jadi tidak bisa hanya dalam konteks SDM-nya yang diperbaiki, kemudian strukturnya, tetapi juga bagaimana kalau itu sudah masuk kepada profesionalnya. Gitu ya. Tadi kan ada jabatan fungsional, 1, 2, 3, dan sebagainya. Masing-masing juga memiliki tantangan yang juga harus disesuaikan, Pak Oni. Nah ini apakah itu dalam konteks korpri atau dengan yang jelas Menpan RB gitu ya. Banyak sekali sebetulnya yang bisa kita tawarkan untuk tadi membuat hal-hal yang kita anggap sebagai yang ideal itu bisa kita lakukan. Di sisi yang lain, mungkin itu juga sebenarnya Pak Oni, saya udah buat pertanyaan di chat, tapi paling atas, gitu. Mungkin udah nggak kebaca. Tapi intinya adalah kita juga harus mempersiapkan. Kita punya PR juga ini Pak. Selain kita membuat struktur organisasi, instansi pemerintah, termasuk yang Pemda tadi juga sudah dalam diskusi, bagaimana kita mempersiapkan juga masyarakat 4.0. Kalau tadi organisasi 4.0, maka masyarakat 4.0 kayak apa? Tuntutannya harus beda gitu ya. Kita tidak bisa hanya bicara masyarakat di kota besar seperti Jabodetabek atau Surabaya atau Medan, tapi sampai ke pelosok mestinya juga bisa mendapatkan sebuah layanan yang seperti yang ada di kita di kota besar. Saya kira itu tantangan kita yang juga tidak mudah, tapi seperti tadi disampaikan Prof. Eko, itu suatu perubahan yang terus. Jadi never ending continuous information. Saya kira itu Pak Oni. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Mas Mego. Pak Eko Prasetyo ingin anggapi masyarakat 4.0 katanya. Sekarang udah karena pandemik udah 4.0 semua ini, udah terpaksa ini. Pak Eko suaranya. Mohon maaf, setuju saya Pak dengan Pak Mego itu. Oke.
masyarakatnya juga harus disiapkan, karena birokrasi itu kan refleksi dari masyarakatnya. Masyarakat yang korup pasti menghasilkan birokrasi yang korup juga. Mana masyarakatnya sudah berubah, harus. Iya. Tapi birokrasi juga membentuk masyarakat, Pak Oni. Iya, tidak ada di ruang vakum memang. Ya, pasti resiprokal ada ya, interaksi. resiprokal. Ya, ada interaksi, Ya, betul. setuju, Jadi Bro. saya pikir interaksi itu yang membuat organisasi kita juga lebih bagus, masyarakatnya juga kan bisa nyampe kepada apa yang kita inginkan, gitu Pak. Kalau gitu saya izin, satu lagi minta pendapat dari wakil masyarakat, anggota Dewan yang terhormat, monggo. Tadi saya baca ada anggota Dewan yang terhormat. Pak Khairuman, monggo. Ya. Terima kasih Pak Oni, Pak Profesor Eko, Pak Adi Junjungan. Ini sungguhnya sangat menarik sekali. Saya sungguh menikmati pembicaraan yang sudah dilalui hampir 1 jam. Satu hal yang menjadi kendala memang harus diakui, kompetensi yang berkembang, tumbuh berkembang di kalangan birokrasi seringkali dihancurkan oleh kepentingan politik. Dan memang pada ujungnya itu adalah kepala daerah. Kami memandang perlu adanya sebuah perubahan mindset di kalangan politisi tentunya, seiring dengan perubahan sistem politik kita, yang memang harus menjadikan basis kompetensi dalam kaitan dengan promosi, kemudian rotasi dan sebagainya, yang memang tidak hanya sekedar berbasis kepada perubahan regulasi, namun juga sanksi, sehingga setiap elemen ketika ada yang tidak mematuhi prosedur sebagainya memang memiliki sanksi tertentu. Ini pun harus ditujukan kepada daerah. Saya beberapa kali menemukan berbagai kasus di mana promosi rotasi dilakukan oleh kepala daerah justru tidak berbasis kepada aturan yang berlaku dan praktis tanpa ada evaluasi ataupun kekuatan politik yang bisa merubahnya. Pernah dicoba untuk mengubah itu, namun terkendala adalah dalam kaitan dengan pejabat yang dipandang tidak kompeten oleh ombudsman sekalipun. Ombudsman ketika itu mengeluarkan sebuah keputusan yang memastikan kepada kepala daerah untuk tidak mengangkat yang bersangkutan karena tidak dianggap kompeten selama 5 tahun selama masa jabatannya. Namun pada kenyataannya pejabat yang dipandang tidak kompeten ombudsman bahkan menjadi sekda. Itu sudah diketahui oleh semua pihak, termasuk Mendagri. Namun tidak ada satupun tindakan sanksi yang diberikan kepada kepala daerah. Nah kembali mungkin masukan bagi kami, tentunya kekuatan politik di DPRD sungguhnya menjadi salah satu harapan penyeimbang bagi kepala daerah. Ketika kepala daerah dengan kewenangannya itu praktis sulit untuk dikontrol. Upaya-upaya yang biasanya dilakukan DPRD dalam kaitan dengan menyurati, tenggelam itu di tengah jalan. Sehingga alangkah baiknya setiap ada peraturan, lalu kemudian ada kewenangan kepala daerah yang memang melekat dalam posisinya, lalu diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah. Ada beberapa hal yang sungguhnya harus didetailkan di sana, dan saya pikir banyak sekali kekuatan politik di Dewan yang tentunya bercampur, yang dikatakan oleh Profesor Eko itu ada politisi jahat, politisi baik, namun dengan persepsi yang baik, kami melihat masih banyak keinginan positif dari kekuatan politik di Dewan untuk melakukan keseimbangan. Mungkin kalau diperhatikan sekarang ini lebih banyak eksekutif heavy. Saya berharap ada peran dalam kaitan dengan pemberian sanksi di dalam konteks regulasi. Dan kembali, saya berharap ada PP tadi yang mendetailkan masalah manajemen talenta, termasuk peluang bagi P3K untuk memasukkan sebanyak mungkin profesional yang kompeten untuk masuk ke dalam birokrasi, bisa memajukan reformasi birokrasi. Mungkin catatan itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Agak panjang. Terima kasih Pak Khairuman. Paling enggak yang menarik itu ketakutannya Pak Eko bahwa ternyata kita yang dibuat oleh PP itu bukan di ruang vakum, ternyata prakteknya bisa berubah terutama di daerah.
Karena tadi mungkin Demikian. ada politisasi birokrasi dan juga ada dari kepala daerah dan sebagai kepala DPRD punya pengalaman banyak mungkin Pak Iroman. Ya. Itu Ya. mungkin bisa jadi masukan, butuh tanggapan dari Profesor Eko sekaligus penutup Pak Eko. Jadi ke penutup Pak Eko sama Mas Adi Junjunan. Saya persilakan Mas Eko dulu. Terima kasih Pak Oni, singkat saja. Dari seluruh agenda pembangunan, ini reformasi administrasi atau public sector reform ini selalu termarginalisasi ya. Tidak pernah ada orang yang serius, konsisten untuk mendukung ini secara konsep maupun secara implementasi. Nah, jadi memang Pak Jokowi sudah menyampaikan berkali-kali di Sentul juga di depan MPR kemarin dalam pelantikan. Tapi kan kita harus mewujudkannya dalam konsep yang bisa dilaksanakan gitu loh. Dan memang reform itu harus secara bertahap, nggak bisa sekaligus. Jadi kita harus memilah-milah mana reform yang bisa harus segera kita laksanakan untuk melakukan perubahan di birokrasi kita. Dibandingkan dengan Cina dan India, sebenarnya Indonesia punya potensi maju yang sangat besar. Cina punya masalah monolitik partai ya. Itu bom waktu buat kebebasan masyarakat. India punya masalah dengan struktur sosial, kasta dan seterusnya. Indonesia masalahnya cuma satu aja. Public governance-nya nggak kuat, nggak akuntabel, nggak transparan, nggak efisien, dan nggak efektif. Nggak capable juga orang-orangnya. Jadi kita mesti serius nih membenahi public governance kalau kita mau maju. Kalau enggak, kita ya begini-begini saja. Makanya saya dalam COVID ini cenderung lawang dalam keadaan normal dan wajar saja. Birokrasi itu nggak bisa bekerja dengan baik. Apalagi dalam keadaan krisis pandemi COVID-19. Susah, Pak. Apalagi hubungan pusat dan daerah. Ya, ini problem kita. Bagaimana dalam keadaan krisis, disaster ini, birokrasi bisa bekerja dengan baik? Kan nggak mungkin. Wong dalam keadaan normal aja susah. Nah, karena itu saya berharap kita mendukung ini, alumni Jerman dan juga bukan alumni Jerman, mendukung untuk reformasi governance, reformasi institusi, strong institution, untuk bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ekonomi yang sudah bagus itu nggak akan mungkin jalan, Pak, karena birokrasinya korup, tidak capable, dan seterusnya. Apalagi di daerah tadi Pak Anggota Dewan, Pak Khairulman sudah menyampaikan, di daerah itu problemnya lebih besar. 80% urusan itu ada di daerah dengan tingkat kapabilitas yang sangat rendah. Jadi bagaimana kita menjadi negara dengan tingkat daya saing tinggi, itu adanya di daerah, bukan di pusat. Kira-kira gitu, Pak Oni. Terima kasih. Terima kasih. Diskusi yang Terima sangat kasih. ini. Terima kasih, Profesor Eko. Jadi saya tadi lanjutkan, reformasi governance harus dilanjutkan, peluangnya cukup besar, tapi ya harus sungguh-sungguh dilakukan. Saya kira gitu dari Pak Eko. Saya lanjutkan, Mas Adi. Ya, terima kasih Bang Oni dan Bapak-Bapak, Ibu yang saya hormati. Jadi mungkin pada closing statement saya, kami tentu kalau dari pemerintah harus tetap optimis, kita ingin konsisten terus jalankan berbagai program, fokus ya, jadi tadi di manajemen talenta itu ada berbarengan manajemen kinerja, pemenahan kompetensi, SDM, dan lain-lain. Kemudian nanti perhatian ke daerah, ini memang ada satu istilah ya, kita harus kembangkan asymmetric policy, karena memang perbedaan gap dari kapasitas ini kita lihat ya, bahwa nggak sama lah dari pusat ke daerah, antar daerah, dan lain-lain. Jadi harus ada asymmetric policy yang baik. Kemudian ada satu hal tadi dari Pak Mego ya, sebetulnya sekarang tuh ada satu tren juga secara global yang disebut dengan open government. Open government ini bukan melulu tentang teknologi digital, tapi adalah tentang bagaimana partisipasi dari masyarakat ya. Saya tahun lalu ikut kegiatan di Korea Selatan, di Seoul. Itu waktu itu hadir dari kita 2 menteri, Pak Menteri Menpan, waktu itu masih Pak Syafruddin, dan Pak Bambang, waktu itu masih Menteri Perencanaan Negara. Dan yang hadir di panelis utama itu justru dari teman-teman non-government organization, dari LSM. Jadi seperti di Korea itu sangat berkembang, bagaimana partisipatori dari komunitas dalam pembangunan. Nah, saya nggak tahu ya, ini mungkin Prof. Eko yang tahu nih teorinya. Kenapa kok di Indonesia dipilihnya bahasa Indonesia itu pemerintah ya, kan pemerintah tuh kayak tukang perintah gitu ya, padahal sebenarnya to govern ya, bagaimana menggovern. Dan ini dalam pembicaraan future civil service dari OECD juga salah satu dari keterampilan civil service ke depan itu adalah kemampuan untuk merangkul masyarakat. Jadi
saya rasa nanti mudah-mudahan nanti ke depan ini manajemen talenta ini jangan cuma jadi menara gading ya, tapi dia harus bareng juga dengan empowerment masyarakat kita. Demikian Bang Oni, makasih. Terima kasih Mas Adi Junjunan. Kalau tadi kita mulai dari manajemen talenta, diakhiri oleh Pak Profesor Eko tentang reformasi itu harus dilanjutkan, dan kita masih punya peluang untuk mengalahkan India dan Cina karena dia punya problem yang lebih besar. Terus ditutup sama Mas Adi itu yang menarik tadi kalimat open governance, yaitu partisipasi teman-teman sekalian. Saya kira saya akhiri itu, dan saya juga bersemangat dengerin istilah tadi, reformasi dilanjutkan terus, dan ada open government. Untuk itu mari kita berikan aplaus untuk dua pembicara hebat kita kali ini, Profesor Eko Prasojo dan Mas Adi Junjunan Mustafa. Dan juga buat teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih buat kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Saya kembalikan kepada panitia, dan mulai sekarang sudah official ditutup, sekarang udah jadi informal. Terima kasih Pak Bimo. Ya, terima kasih Pak Oni, terima kasih Pak Prof Eko dan Pak Adi Junjunan. Topik yang menarik ini adalah juga bagian dari komitmen IABI sebagai organisasi intelektual untuk terus mendukung pemerintah dalam urusan manajemen talenta. Dan hari Sabtu nanti ada edisi kedua IABI Talk mengenai manajemen talenta, yang kali ini fokusnya ke ASN dan birokrat. Nanti yang hari Sabtu kita mengundang pihak KSP untuk membahas manajemen talenta secara umum, termasuk juga masalah apa tadi namanya diaspora dan lain sebagainya. Demikian saya sampaikan. Semoga tidak bosan-bosan dengan IABI Talk. IABI Talk akan jalan terus tanpa henti selama COVID berlangsung. Kita akan terus almost every day. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semua videonya kita mau foto bersama. Semua dibuka videonya untuk foto bersama. Biasa Pak Adi. Mantap. Mantap Prof Oni. Terima kasih Pak Ahmad Lubis. Terima kasih Pak Eri. Prof Eko, makasih. Terima kasih Pak, terima kasih. Selamat Eko, berbuka terima Pak. kasih. Di Jakarta. Ibu Riri Fitrisari, Ibu Devina. Terima kasih Om Pak Oni. Budi Sampurna, Pak Yudi. Bang Oni, terima kasih Pak Adi. Siap. Pak Estiko, Pak Lukman, Pak Adnan, Pak Abdul Holik, Pak Barman, Pak Hensa Putra, Bu Rina, Irina Rafliana, Mas BHS, Mas Agustan, Mas Sasono, Mas Bimo, Mas Agus Budiono, Mas Hairuman, Mas Oni, Mas Agus Kismanto, saya sebutin aja, Mas Alex, Mas Nurwardana, Mas Dwi, Luar biasa Om Oni. Pak Oni, Pak Buteli, Bu Keburu Dewi, buka Pak Oni. Puasa ini. Salut buat Yabi. Ya. Lanjut terus ya, Allahu Akbar, Allahu Elit Akbar. ya, persiapan buka. Terima kasih. Oke, selamat berbuka puasa Terima kasih semuanya. Pak Adi Junjunan, terima kasih Prof Terima Eko, kasih, Pak Oni. terima kasih semua.